Mari makan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sama kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat olahan cemilan ataupun jajanan berbahan dasar dari tahu. Ya, ini enak banget, cara bikin sangat gampang, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama, siapkan tahu. Di sini saya memakai tahu putih. Kawan-kawan bisa juga menggunakan tahu yang kuning ya. Ini beratnya kurang lebih 350 gram. Ya, untuk ukurannya itu ada yang tahu kecil, tahu besar itu nanti disesuaikan aja, dikira-kira 350 gram. Langsung aja tahunya kita masukkan di dalam wadah besar. Jangan lupa tahunya dicuci dulu ya. Sekarang kita haluskan ataupun kita hancurkan. Untuk cara menghaluskannya bebas ya, bisa menggunakan sendok garpu, ulekan ataupun alat penumbuk kentang, bebas, yang penting tahunya halus. Oke, kalau tahunya sudah halus seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan bumbu. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu ya. Untuk merek dan rasanya bebas, saya tambahkan 1 sendok teh. Lalu saya tambahkan juga ini sedikit kaldu jamur ya. Ini opsional. Saya tidak akan menambahkan garam ya. Tapi kalau kawan-kawan mau menambahkan, boleh ditambahkan secukupnya. Kenapa saya tidak tambahkan garam? Karena memakai bumbu kaldu aja bagi saya udah cukup. Ya, tapi kalau dirasa kurang garam, kawan-kawan boleh menambahkan ya garam secukupnya. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh. Ini merica bubuk. Dan saya tambahkan juga ini bawang putih bubuk ya, 1 sendok teh. Kalau kawan-kawan nggak ada bawang putih bubuk seperti ini, boleh menggunakan bawang putih yang fresh, segar, 3 siung diulek halus. Dan ini ada irisan daun bawang. Kawan-kawan juga boleh menggunakan irisan daun seledri ya. Kita aduk semua bahan. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan 1 butir telur ayam. Ya. Lalu kita aduk merata. Kalau telurnya sudah tercampur seperti ini ya, saya akan tambahkan di sini ready 5 sendok makan tepung terigu. Kita aduk dulu ya. Ini saya pakai 5 sendok makan atau kalau di gram kurang lebih 50 gram saja. Aduk merata. Oke, udah cukup. Dan saya tambahkan juga ini ada tepung tapioka ya, ataupun tepung kanji atau tepung aci sebanyak 10 sendok makan. Kita masukkan semuanya aja. Lalu diaduk sampai tercampur dengan sempurna. Pelan-pelan aja ya, tuh pada muncrat. Saya akan uleni dengan tangan ya, supaya hasilnya itu lebih kalis. Nah, kalau pakai tangan itu lebih cepat ya. Ininya kalisnya. Pokoknya kita aduk-aduk sampai merata. Oke, ini adonannya sudah kalis ya, udah enak banget. Nah, seperti ini hasilnya ya. Udah bisa dipulun. Kalau adonan kawan-kawan terlalu lembek ya, karena kadar air dari tahu itu berbeda-beda, kawan-kawan bisa menambahkan lagi tepung tapioka 1 sampai 2 sendok makan. Oke, ini udah ready. Sekarang kita siapkan. Oh ya, jangan lupa di belakang panaskan air ya, air mendidih. Nanti ini kita rebus. Jadi sekarang kita siapkan tusuk sate ya, ataupun stik sate. Bisa juga menggunakan stik pentol atau stik cilok ya. Di sini saya ready. Ada juga ya, saya ini tusukan cilok ataupun mentol. Ini beda. Kalau ini kan bulat-bulat kecil. Kalau sate itu gepeng-gepeng ya, seperti ini. Itu opsional ya. Mau yang mana aja boleh. Langsung aja ya. Kita ambil sedikit adonan. Kurang lebih besar seperti ini ya. Ini sekepalan kecil saja. Ini di atas kelereng ya, lebih besar lagi. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 15 gram. Atau bisa juga dikira-kira ya, disesuaikan. Dan di sini saya akan menggunakan tangan langsung, pastinya tangannya udah bersih, udah higienis dan udah aman. Jadi si adonan ini kita pipihkan, kita panjangkan. Buat panjang seperti ini ya. Nah, lalu kita tusuk dengan tusukan sate ataupun tusukan pentol. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, ya. Dan ini harus langsung dimasukkan ke dalam air panas ya, ataupun air mendidih. Boleh ya. Dan ini langsung kita masukkan. Jadi sambil kita cetak, langsung dimasukkan ke dalam air panas. Oke.
Nah, di sini saya sudah ready ya, air di atas panci dan ini airnya udah panas. Saya nyalakan dengan volume api kecil saja karena sambil dicetak ya, sambil langsung masukkan ke dalam air panas ini. Oke? Nah, langsung masukkan ya. Oh ya, hampir lupa ya, saya tambahkan sedikit minyak, kurang lebih 1-2 sendok makan supaya tidak lengket. Oke, ini udah semua ya pencetakan si tahunya. Sekarang akan saya tambahkan volume apinya, tadi kan kecil ya, supaya cepat mendidih dan cepat matang. Pokoknya nanti kita rebus sampai matang. Nah, ini udah mendidih ya, kita balik supaya matangnya itu merata, atas ke bawah, bawah ke atas. Oke. Kita rebus sampai matang pokoknya. Oke, kalau dirasa sudah matang ya, langsung aja kita angkat. Langsung kita ini ya, tiriskan di wadah. Oke, langsung kita tiriskan ya. Oke, sambil menunggu dingin ya, kita siapkan dulu, kita bikin saus sambal ataupun sambal encer ya. Di sini saya ready ada 1 sendok teh gula pasir ya. Lalu tambahkan ini ada air panas ya sebanyak 50 ml atau 5 sendok makan, aduk-aduk sampai gula larut. Kalau gula sudah larut ya, sekarang kita siapkan atau kita tambahkan saus sambal. Di sini saya ready ada saus sambal yang super pedas ya, seperti ini. Tambahkan 3 sendok makan ya. Ya, saya kira-kira aja ya, 3 sendok makan, 1 2 3. Lalu aduk merata. Kalau saus sambal sudah tercampur, sekarang kita tambahkan sedikit cuka ya, kurang lebih 1-2 tetes ya. Nah, segitu udah cukup. Aduk merata, saya akan icip ya. Wow. Ini hasilnya, asam manis pedas ya. Ini super banget nih, simpel tapi enak, mantap. Langsung kita siapkan ini tahunya. Nah, ini sudah dingin ya, sudah saya angin-angin, saya kipas-kipas kurang lebih 30 menitan. Nah, ini nggak akan saling lengket tapi tidak saling menempel ya, seperti ini hasilnya. Nah, kalau udah ready, kita siapkan telur. Di sini saya ready 2 butir telur ayam, langsung aja telurnya kita pecahkan ya. Kita masuk ke dalam mangkuk. Saya tambahkan 5 sendok makan air ya. Tambahkan air 5 sendok makan dan tambahkan sedikit bumbu kaldu ataupun garam. Dikira-kira aja. Oke. Lalu kita aduk, kita kocok sampai tercampur dengan merata. Oke, kalau telurnya sudah tercampur seperti ini ya, sekarang kita tuang ke dalam gelas. Semua bahan sudah ready ya. Sekarang langsung aja kita goreng. Siapkan minyak panas. Di sini saya sudah ready minyak ya, di atas ini ya, panci, teflon ataupun wajan boleh ya. Jadi kalau minyak sudah panas, kita goreng dengan volume api sedang. Kita siapkan telur kocoknya di dalam gelas ya. Dan siapkan juga ini tahunya. Kita celup ke dalam telur. Lalu kita masukkan ke dalam minyak panas. Kalau telurnya pingin lebih tebal, boleh dicelupkan 2 kali ya. Saya akan celupkan 2 kali supaya telurnya lebih tebal. Ini opsional. Kalau sudah, sekarang kita goreng aja sampai berwarna agak kekuning-kuningan, kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik ya, supaya matangnya merata. Oke, kalau lapisan telurnya udah berwarna sedikit kekuning-kuningan seperti ini ya, atau kecoklatan, langsung aja kita angkat. Ini kita tiriskan ya, kita goreng, sisanya yang belum digoreng, atau bisa juga ya, yang masih tusukan seperti ini, bisa masuk ke dalam wadah kotak, simpan di dalam lemari es di bawah, bisa kuat 2-3 hari ke depan. Oke.
Sempol tahunya sudah ready ya. Sudah saya goreng semua, alhamdulillah hasilnya sangat lumayan banyak lah ya, dan aromanya juga sangat harum. Di sini saya sajikan dengan saus sambal yang encer ya, yang tadi kita bikin. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Kita siapkan sendok ya. Ambil si sempolnya, kita taruh di piring ya. Tambahkan saus sambal. Ini enaknya makannya masuk dalam plastik ya. Jadi udah kayak abang-abang jualan pinggir jalan itu. Nah, ini sudah ready. Mari makan. Wow. Sambalnya lumayan pedas ya. Pedas, sedikit asam dan juga manis. Dan untuk sempolnya, luarnya itu gurih dari telur, dalamnya itu lembut, empuk dan gurih-gurih dari telur juga ya. Ada daun bawang. Wow, perpaduan yang sangat pas ya. Ini dicocok dengan saus sambal yang asam manis pedas. Wah, mantap banget nih. Ini saya rasa the best ya. Enak banget. Ini simpel, bahan-bahannya super ekonomis untuk ide usaha ataupun ide jualan. Ini sangat mantap ya. Untungnya banyak, bisa dijual satu biji ini 1.000. Udah untung berlipat-lipat. Pokoknya sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video sempol tahunya sampai sini dulu pastinya. Saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye. Ciao.